Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Asin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang dengan topik oligarki dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Jadi kita akan mengetahui akan mendapat informasi terkait bagaimana sih sebenarnya oligarki dalam suatu pembangunan dan apakah dia baik atau buruk, dampak negatif dan positifnya tentu, dan hal-hal yang lain tentu itu akan kita bicarakan. Dan untuk perbincangan ini saya sudah bersama dengan Pak Sefanya Oratmangun yang merupakan pengamat ekonomi Sulut. Dan tentu seperti biasa sebelum saya mengajak Pak Sefanya untuk bincang-bincang, tetap saya akan berikan kesempatan ke Pak Sefanya untuk memperkenalkan diri walaupun sudah sering. Kemudian kita lanjut ke bincang-bincang Pak Sefanya. Silakan. Ya, saya Sefanya. Kegiatan harian memang salah satu antara lain adalah diskusi, memberikan pencerahan kepada masyarakat, dan ada yang berkenan, ada yang enggak. Kalau tidak berkenan, silakan taruh di hati. Kalau berkenan, expose ke luar. Ya, mantap. Terima kasih. Ya. Dan Tribuners, untuk menyingkat waktu tentu saya akan mengajak ke Pak Sefanya untuk bincang-bincang apa sih sebenarnya oligarki ini ya. Tentu kita ketahui bersama oligarki ini sering orang dengar-dengar, orang apalagi mahasiswa di awal reformasi tengah ini sudah dikuasai oleh oligarki. Orang ada yang mengerti, ada yang setengah mengerti, ada yang sebenarnya tidak mengerti apa sih sebenarnya oligarki ini ya. Untuk itu di dalam topik ini sengaja kita akan kupas bagaimana oligarki dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Tapi sebelumnya Pak Sefanya saya ingin tanya, ini oligarki ini apa sebenarnya? Kemudian dikaitkan dengan pembangunan ekonomi, dan dia oligarki ini sebenarnya apakah memang hanya ada di Indonesia atau memang dia sebenarnya di negara-negara yang lebih dulu berkembang dari kita? Gimana sebenarnya? Oligarki itu adalah satu struktur kekuasaan yang terdiri dari beberapa elit partai, elit kekuasaan, baru keluarga, dan perusahaan yang diizinkan untuk melaksanakan oligarki. Kemudian oligarki itu orang dengar-dengar, semua bicara tentang oligarki. Tapi yang bentuknya bagaimana itu kan tidak tahu. Cuma tahu oligarki. Nah, jadi oligarki itu adalah tadi kekuasaan. Kekuasaan, Dan dia punya pendekatan beda-beda. Pendekatan berbeda, ada pendekatan kekayaan, harta, ada pendekatan keluarga, seperti di kerajaan-kerajaan itu keluarga. Kalau kekayaan dulu kan di zaman Orde Baru kita kenal dengan sebutan konglomerat, dan konglomerat ini umumnya disimbolkan dekat dengan cendana, dekat dengan keluarga Pak Harto. Nah, itu kemudian, di Orde Baru. Ada ikatan keluarga. Itu banyak di negara kerajaan. Kemudian ikatan perusahaan. Itu banyak di orang yang sudah mulai berkuasa. Dia mulai rekrut pengusaha untuk masuk ke dalam itu. Kemudian dia bersama-sama dengan orang itu membangun negara itu. Kemudian ada ikatan agama. Misalnya di Iran. Iran itu walaupun kekeluargaan tapi dia lebih banyak ke agama. Pendekatannya agama. Dan ada kekuasaan, ada pendekatan politik militer. Kalau Inggris itu kebanyakan politik militer. Karena dia dulu itu kalau kita melihat sejarahnya itu ada merkantilisme. Kalau merkantilis itu adalah mengekspor banyak, kemudian mengumpul kekayaan dan menjual kepada luar dengan sebanyak-banyaknya. Merkantilis itu. Lalu dorang merkantilis itu membangun armada dan angkatan bersenjata yang luas. Dulu Inggris kan terkenal dengan angkatan laut yang yang kuat sekali. Nah, semua itu disatukan lalu kemudian dikembangkan. Dikembangkan itu tergantung dari orang-orang. Kalau Indonesia dia orang itu juga.
toh, yang dekat dengan yang dekat kekuasaan. dengan kekuasaan. Kalau di pendekatan di China itu kekayaan dan kekuasaan. Jadi orang yang berpropaganda tentang kekuasaan, terutama negara komunis, dia itu pendekatannya komunis. Pendekatannya kekayaan. Jadi semua orang yang datang pada dia mesti orang kaya. Pengusaha. Kalau di Rusia itu lain. Dia sedikit politis dan pendekatannya kekeluargaan juga. Tapi orang lebih banyak kepada kekuatan massa. Kekuatan massa. Pressure juga ya? Iya, pressure juga. Jadi abad ke-16, abad 600 tahun sebelum Masehi, itu sudah muncul di Yunani. Ini oligarki ini mulai muncul di sana dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tadi, keluarga, kekayaan, dan pendidikan. Kalau di Yunani itu bersifatnya lebih kepada pendidikan. Oligarki, orang-orang yang suka pendidikan masuk. Jadi oligarki ini waktu kali di Yunani adalah orang-orang berpendidikan yang menguasai pendidikan. Yang menguasai pendidikan masuk. Karena menurut mereka pendidikan adalah kunci dari segala sesuatu. Jadi harus direbut. Kelompok ini yang rebut ya. Ke Yunani. Ya. Kemudian dia berkembang ada kira-kira kurang lebih 600 tahun sebelum Masehi, dia berkembang ke negara-negara lain sampai sekarang. Jadi oligarki itu tidak terlalu susah untuk melakukan. Itu gampang saja asal pemerintah yang sementara berkuasa mengelola sebaik-baiknya. Itu oligarki. Ya. Ini kan kelihatan kan di oligarki ini adalah sebenarnya dia bukan suatu hubungan yang resmi. Saya contohkan ya, Orde Baru, orang banyak di Indonesia seperti yang saya katakan tadi mengenal yang disebut konglomerat. Siapa konglomerat ini? Konglomerat ini adalah kalangan pengusaha yang dekat dengan kekuasaan penguasa yang disimbolkan dengan presiden. Saya belak-belakan aja bahwa dulu dekat dengan cendana. Ini konglomerat ini, nama ini mereka adalah yang selalu berpartner yang dipakai oleh penguasa waktu itu, rezim waktu itu untuk menstabilkan harga, untuk bekerja. Jadi ini saya lihat lebih ke antara kekuasaan dengan pengusaha. Yang mereka bermitra adalah bagaimana untuk kepentingan rezim Orde Baru itu adalah untuk menstabilkan harga, mengatur orang-orang ini. Yang menjadi kecemburuan sosial waktu itu adalah ketika yang namanya konglomerat itu mereka menguasai semua kemudian ada dugaan-dugaan bahwa terjadi keuntungan terlalu besar. Jadi, itu yang disebut terjadi korupsi, kolusi, nepotisme, sehingga orang ketika memasuki reformasi saat ini, ketika berbicara ini ada kekuatan oligarki ini, cenderung negatif. Saya ingin tanya ke Pak Stefanya, ini oligarki ini apa memang jelek atau apa memang tidak dibutuhkan atau gimana? Semua negara ada oligarki. Semua negara. Ya. Yang menonjol itu adalah Rusia, Amerika Serikat, China. Kalau oligarki di Afrika Selatan kan lebih kepada ras. Ya. Lebih kepada ras. Ras ya. Lalu kemudian dilawan oleh apa itu yang jadi presiden Nelson Mandela hilang. Tapi sementara juga. Jadi semua apartheid negara, semua negara itu ada oligarki. Cuma kekuatan oligarki itu sampai di mana? Masing-masing kepala negara, masing-masing perdana menteri, kepala pemerintahan dan kepala negara, bagaimana memanfaatkan itu? Satu, memanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Dua, memanfaatkan untuk diri sendiri. Misalnya, kebaikannya. Ya. Itu adalah efisiensi negara. Bisa dipahami? Ya. Kebaikan oligarki adalah efisiensi. Kenapa efisiensi? Karena semua orang kaya itu datang dan memberikan kemampuan
memberikan kekuatan Kontribusi. kepada Kekuatan. pemerintah bangun, memberikan ke Kelompok orang yang mempunyai kekuatan secara finansial, ekonomi, Efisiensi. Dan menyatakan ingin ikut membangun negara. membangun. Ya, ya, ya. Kemudian keburukannya adalah ketimpangan pendapatan. Karena orang yang dekat kekuasaan dan pegang ekonomi tentu berbeda dengan masyarakat yang Jadi dua banyak. itu, satu kebaikannya, Ya, ya, ya. satu keburukannya. Keburukannya adalah kepentingan pendapatan, kepentingan kelangkaan pendapat, ketimpangan pendapatan. Kemudian kebaikannya adalah efisiensi. Kenapa efisiensi? Karena orang datang lalu kasih ke pemerintah dikerjakan. Dan Kalau- cepat ya. Iya, kalau ketimpangan itu artinya orang makin hari makin kaya makin naik, kemudian yang Miskin miskin makin hari makin turun. turun. Jadi begini, negara-negara di Eropa itu, di Inggris khususnya, dia punya prinsip dulu Ya. namanya merkantilisme. Merkantilisme adalah tujuan utamanya membangun angkatan bersenjata yang kuat dan untuk membangun negaranya. Untuk membangun angkatan bersenjata yang kuat itu, dia jajah seluruh Indonesia. Menjajah Seluruh dunia. seluruh dunia. Ya. Sampai di Brasil, Malaysia juga kan jajahan tuh. Malaysia, sampai di Australia. semua negara dia jajah. Iya. Lalu dia bawa harta kekayaannya ke negaranya, dia olah di sana, dia jual kembali ke daerah-daerah lain untuk mengumpulkan. Makanya merkantilisme itu dia berkembang karena kaum merkantilisme itu berkembang karena dia menjajah negara lain, mengumpulkan harta, lalu kemudian menjual kepada negara sendiri. Jadi Bayangkan. imperialisme Dia ya. ambil dengan kekayaan, dia ambil dengan tidak banyak pengeluaran, tapi dia kumpulkan di negaranya, dia produksi sebanyak-banyak, lalu dia ekspor ke negara-negara itu. Itu merkantilisme. Kemudian datang lagi pada Rusia. Rusia itu, yang dia begitu, bukan negara-negara komunis itu, tapi orang lebih mengutamakan orang-orang kaya, dan kemudian rekrut mereka menjadi anggota pemerintahan atau swasta lainnya dengan kekayaan yang buat itu, kemudian menghandle pembangunan negaranya. Kalau di Indonesia lain, Indonesia itu antara ada dan tidak. Tidak kelihatan ya. Tidak kelihatan. Justru itu menduga-duga masyarakat kan. Tapi Indonesia kan ada 3 orde lama, orde baru kemarin yang saya sudah sempat sentil kalangan konglomerat, baru orde reformasi ini. Orde reformasi sudah ada 2 pemerintahan SBY maupun Jokowi saat ini. Gimana? Jadi begini, Lihat. SBY dengan ini sama, dengan Jokowi sama, hampir sama. Dorang rekrut para konglomerat dan keluarga. Kalau dia keluarga lalu membangun negara ini bersama-sama. Yang bahaya di sini adalah para oligarki ini yang biasa disebut di mana-mana ini, kalau dia sudah berkuasa penuh, dia bisa menguasai pemerintah. Itu berbahaya. Untuk kepentingannya dia. Kepentingan dia. Karena dia bisnis kan. Dan kepentingan dia kadang-kadang lebih besar daripada kepentingan struktur negara atau kepentingan pemerintahan. Dia lebih besar dan hati-hati sekali. Dan mungkin bahayanya dia bisa mengintervensi kebijakan. Itulah. Yang dikatakan tersandra ini pemerintahan. Ya kan? Pemerintahan. Jadi orang mesti hati-hati, itu berbahaya itu. Oligarki itu kan ya di semua negara ada. Kalau di Jepang itu kita tidak dapat dengar. Hampir tidak dapat dengar Jepang. Kalau kita buka literatur, Jepang hampir tidak ada. Yang ada adalah negara-negara tadi. Amerika ada? Amerika Ya. Pendekatannya pendekatan harta. Harta, ya. Jadi oligarki di sana itu oligarki pendekatan kekayaan. Jadi senator itu yang jadi tuang-tuang tanah semua kan? Iya, tuan-tuan tanah semua, tuan-tuan tanah. Jadi kemudian Rusia, kekayaan juga sebagian. Iran. Ya. Iran itu pendekatan agama dan sedikit pendekatan sosial. Jadi orang lebih banyak agamanya.
mengkoordinasikan orang-orang yang beragama lalu membangun negara itu. Kemudian di Indonesia kita lihat sendiri bahwa Indonesia itu belum dapat lihat apakah ada oligarki, tetapi sebetulnya negara-negara yang baik sekali adalah negara tidak punya oligarki. Kalau ada oligarki, dia cuma segelintir orang saja yang datang. Tapi kalau negara yang baik sekali, tidak punya oligarki. Tidak punya. Kalau Jepang itu dulu tahun berapa? Jadi pemerintah itu dia memegang kendali full ya. Kendali full. Untuk ekonomi. Ya, jeleknya kan kalau ada oligarki, selain pemerintah memang punya aturan, tapi kelompok oligarki ini bisa mengatur, bisa intervensi dan mengatur, dan pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kita belum tahu kalau Jokowi ini model apa dia. Tapi kelihatannya oligarki mulai bangun. Karena di Republik ini mulai banyak bicara oligarki. No? Ya. Oligarki yang berkuasa lalu kemudian mengatur pemerintah, kemudian kepentingan oligarki lebih besar daripada kepentingan struktur negara. Jadi kalau Jokowi itu 50-50. Bisa iya, bisa enggak. Tapi menurut penglihatan saya, menurut pengamatan saya, ada. Kita orang lihat sendiri, siapa itu oligarki situ? Ya. Saya beri contoh ya, kemarin waktu Jokowi membubarkan Pertal yang di Singapura ya, yang anak perusahaan dari Pertamina. Waktu itu saya wawancara dengan beberapa orang mengatakan bahwa dengan dibubarkannya anak perusahaan yang mengelola minyak di Singapura, itu sebenarnya memutus mata rantai oligarki yang lama. Tapi ada yang pesimis waktu itu, dia mengatakan bahwa ini ada kecenderungan membentuk oligarki yang baru. Itu yang ini. Jadi saya dapat informasi bahwa kelompok atau dikatakan oligarki yang sebelumnya memang diputus mata rantainya, tapi ada oligarki yang baru. Hanya di Indonesia seperti yang dikatakan oleh Pak Sefanya, tidak kelihatan secara transparan, tapi sangat dirasakan sebenarnya oleh masyarakat. Dan oleh masyarakat dampaknya, dan orang-orang tertentu pasti tahu. Orang-orang tertentu yang tahu mana orang-orang yang mempunyai akses ke politik atau kekuasaan, dan orang-orang yang pengusaha pasti tahu bahwa ada oligarki dan seberapa besar dampak positifnya, negatifnya, dan bagaimana. Nah, itu pasti kelihatan. Kalau kita biarkan dia berkembang, maka oligarki ini bisa berubah menjadi diktator. Pemerintah yang diktator besar, bahaya sekali, karena dikuasai oleh oligarki. Kemudian oligarki ini bisa jadi totalisme. Kalau totalisme kan dia yang pegang kekuasaan. Di China begitu, di Rusia begitu. Totalisme. Kemudian kleoprotaksi. Lalu kemudian meritokrasi. Kemudian meritokrasi. Dan lain-lain sebagainya. Kira-kira kurang lebih 1, 2, 3, 4, 10 jenis pemerintahan yang ada situ. Jadi kalau dia tidak hati-hati, orang akan terjerumus pada satu keadaan yang sangat sulit untuk kita keluar. Akan terjerumus dalam satu keadaan yang sangat sulit kita keluar. Kalau oligarki ini berkuasa terus, dan kita bisa berbuat apa-apa. Artinya pemerintah tersandra ya dengan oligarki ini. Iya, tersandra dengan orang-orang yang melakukan pendekatan ke pemerintah dengan pendekatan ekonomi, penguasa. Ya, jadi begini. Kemudian kalau kita lihat di daerah itu ada enggak? Daerah. Iya. Provinsi, kabupaten. Ada. Ya. Pasti ada. Kelihatan juga kan. Karena kan dia ngikut dengan sistem di atas. Karena gini, kan dikatakan bahwa tadi di Indonesia hampir tidak kelihatan, tapi contoh misalnya dia di pusat kan dia pasti ada
Ada kelompok yang dengan pendekatan kekayaan, pengusaha-pengusaha dia yang memainkan ekonomi. Di daerah-daerah juga kan untuk ini kan tidak bisa pemerintah langsung. Nah, ada kelompok-kelompok ini yang ikut bermain, kelompok-kelompok yang pendekatan kekuasaan. Bahkan saya sering dengar begini, kenapa sekarang mayoritas yang ada di DPR RI katanya adalah pengusaha. Kenapa kalangan pengusaha ini suka untuk ke Senayan? Sebenarnya mereka salah satunya adalah untuk mengamankan usaha mereka untuk mengamankan. Karena dengan menjadi anggota DPR itu maka mereka mengetahui misalnya pembangunannya di sini. Nah, itu kan awal atau bagian dari menjadi satu kekuatan kan, membangun kekuatan dengan pemerintah, bergaining kekuatan dengan pemerintah. Itu kan yang dikatakan ya dekat-dekat dengan oligarki, bahkan itu yang sistem itu. Jadi para oligarki sekarang mereka mempunyai harta, kemudian mereka sudah menguasai, kalau mereka menguasai dewan, aturan mereka kuasai, justru itu kan yang dikatakan tersandra. Tadi kan saya bilang di Yunani itu, ya. di Athena itu, ya. Itu pendekatannya adalah pendidikan. Jadi orang yang pegang pendidikan itu direkrut oleh pemerintah untuk membangun negaranya. Itu bagus. Ya. Karena pendidikan kan tidak kepentingan apa-apa. Ya. Pendidikan itu untuk mensejahterakan, mencerdaskan anak bangsa. Itu silakan. Yang bahaya adalah pendekatan kekeluargaan. Negara-negara kerajaan-kerajaan kan begitu. Ya, kerajaan-kerajaan kekeluargaan. Sehingga semua pemerintahan itu diatur supaya keluarga itu berkuasa. Ya. Kalau sudah keluarga berkuasa, maka akan terjadi sesuatu yang, tapi di Inggris tidak apa. Inggris dia tidak, karena dia seimbang antara keluarga dengan pemerintah. Dan dia sudah bikin kan di kerajaannya dia seolah-olah rajanya hanya sebagai simbol, sedangkan pemerintahnya udah yang berkuasa perdana menteri kan yang mengelola. Tapi jangan lupa keluarga juga ikut. Oh iya. Keluarga juga ikut. Kalau di negara mana tuh keluarganya? Dan keluarga mereka kan sudah kaya dari dulu. Keluarga. Ini yang bagus itu adalah oligarki, dia pendekatan pendidikan. Jadi orang-orang yang ada kekuatan pendidikan itu dirampung, dikumpulkan, kemudian menyebangun sekolah, menyebangun perguruan tinggi, menyebangun harta di sana. Tetapi yang bahayanya